Jadi dalam video kali ini kita akan membahas gejala anak anemia defisiensi besi. Jadi gejalanya apa aja dan juga yang bisa terlihat seperti apa. Terus setelah kita tahu gejalanya, kita cari tahu penyebabnya apa sih kalau misalnya anemia defisiensi itu bisa terjadi. Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Jadi orang tua udah banyak nyari nih tentang anemia defisiensi besi ini yang resiko terjadi pada anak-anak dan apa aja gejalanya kalau misalnya anak itu terjadi anemia defisiensi besi. Jadi sebetulnya gejalanya itu ciri khasnya adalah seperti pada anemia umumnya. Anemia itu adalah kekurangan hemoglobin. Sebetulnya hemoglobin itu adalah sel darah merah yang nantinya akan mengalirkan oksigen ke dalam seluruh tubuh, sehingga kalau misalnya sel darah merahnya ini kurang, bisa jadi ada beberapa hal yang terjadi. Misalnya anak itu sering mengantuk, anak itu lemes, anak itu pucat. Bahkan pada anak-anak sering terjadi itu anak itu GTM, nggak mau makan. Kenapa? Karena ya tadi HB-nya rendah, anaknya juga rasa taste di dalam lidahnya itu nggak ada. Karena zat besi itu akan berpengaruh sekali terhadap nantinya preferensi rasa pada anak. Terus selanjutnya yang paling khas pada anak itu irritable, anak itu rewel, anak itu misalnya nggak mau beraktivitas banyak. Kenapa? Karena tadi oksigen di dalam tubuhnya, di dalam otaknya itu kurang. Karena sel darah merahnya kurang, karena tadi zat besinya kurang juga, sehingga ini nantinya akan menimbulkan beberapa gejala yang nggak sesuai gitu kan. Makanya kenapa zat besi itu penting banget untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Ini kalau diteruskan sehingga anak itu menjadi kronis bisa berbahaya. Kenapa? Bisa mengganggu pertumbuhan, berat badannya nggak naik sesuai dengan usianya. Bisa juga anak itu nantinya ada gangguan perkembangan, misalnya anaknya ada gangguan halusnya, motor kasarnya, bahkan bicara dan bahasa, atau misalnya sosial emosinya. Dan ini nantinya berdampak pada kognitif anak. Itu makanya kenapa kita harus mencegah banget anak itu terjadi anemia defisiensi besi. Itu adalah beberapa gejala yang bisa terlihat, tetapi orang tua pernah tahu nggak sih apa sih sebabnya anak itu bisa terjadi anemia defisiensi besi? Jadi ada beberapa hal yang udah kita rangkum, dan ini yang paling sering terjadi pada anak. Jadi kita tahu kalau misalnya zat besi itu sendiri adalah mikronutrisi, dan mikronutrisi ini bisa didapatkan dari anak makan, misalnya nutrisi yang sesuai dari hal-hal yang mengandung zat besi seperti protein hewani, terus juga misalnya daging merah, hati ayam, ikan, dan lain sebagainya, itu bisa anak dapatkan. Tetapi gimana ceritanya ketika anak itu nggak dapat nutrisi tersebut? Ini menjadi fokus utama, itu adalah penyebab anak bisa jadi anemia defisiensi besi. Kita tahu di usia 4 bulan, anak itu udah berkurang cadangan zat besinya. Kenapa? Karena ASI aja udah nggak mencukupi kebutuhan nutrisinya. Makanya kenapa MPASI itu dimulai di usia 6 bulan. Ketika mulai 6 bulan, anak itu makannya masih belum bagus. Anak masih belajar, prosesnya juga masih memulai, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin cadangan zat besinya nggak terpenuhi. Hanya IDAI pun menyarankan zat besi itu dimulai dari usia 4 bulan. Mungkin lagi orang tuanya belum banyak belajar, belum banyak paham kalau misalnya komponen dan komposisi dari makanan anak itu harus ada protein hewani yang mengandung HEP, sehingga nantinya anak mendapatkan nutrisi yang sesuai. Atau mungkin lagi anak itu nggak dapat suplementasi di usia 4 bulan, sehingga anak itu beresiko menjadi anemia defisiensi besi. Atau yang lainnya, anak itu lahir dengan usia kehamilan prematur atau berat badan lahir rendah, itu pun akan meningkatkan anak menjadi defisiensi besi, bahkan menjadi anemia. Itu satu hal yang bisa kita lakukan, dan ini bisa kita amati dari nutrisi anak. Ada hal lain lagi yang nantinya anak itu zat besinya bisa berkurang, tetapi bukan karena kekurangan nutrisi, tetapi ada hal lainnya, nantinya zat besi itu nggak diserap dengan baik oleh anak itu sendiri atau oleh tubuhnya. Misalnya ada antinutrien yang bisa nantinya menghambat zat besi. Misalnya anak itu minum teh terlalu banyak. Minum teh ini adalah mengandung zat tanin yang nantinya bisa menjadi antinutrien dan menghambat zat besi. Atau misalnya anak itu kekurangan vitamin C, sehingga penyerapan zat besinya itu nggak optimal. Dan ini juga sering terjadi pada anak. Misalnya anak itu sering minum teh di sela-sela makannya gitu ya, jam makan, atau setelah makan minum teh, itu juga bisa menghambat dan juga menjadi Atau yang sering terjadi lagi, anak itu nggak banyak makan makanan padat, tetapi terlalu banyak minum susu. Kenapa? Karena minum susu yang terlalu banyak pun akan menjadi anti nutrien dan juga menghambat penyerapan zat besi itu sendiri. Kalau misalnya di atas setahun, itu kan kita tahu kalau anak itu harus udah makan padat yang utama, bukan susu lagi. Kalau misalnya susunya berlebihan, bisa juga anak itu beresiko menjadi defisiensi besi, bahkan menjadi anemia. Dan ini banyak sering terjadi pada orang tua secara tidak sadar. Jadi pastiin
orang tua harus paham lagi ya, karena zat besi itu penting untuk nantinya menunjang pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Kalau misalnya kekurangan zat besi, bisa aja tumbuh kembangnya nggak optimal. Dan kalaupun misalnya anak gitu ada sesuatu, misalnya udah terlanjur anemia, udah terlanjur defisiensi besi, nggak usah khawatir. Konsultasi ke dokter, kita terapi dan juga evaluasi, nantinya bisa catch up lagi kadar Hb-nya, kadar zat besinya, dan itu bisa normal lagi. Preview. Pastiin kalau misalnya orang tua memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga nantinya pertumbuhan anak dan juga perkembangannya menjadi optimal.